Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melihat dan memahami bahwa di linguistik itu ada seorang yang kemudian menjadi fundamental, legenda setelah beliau wafat. Jadi beliau itu baru terkenal ke seluruh dunia setelah beliau wafat. Nah, ini dinamakan dengan Ferdinand de Saussure. Jadi kita akan membahas tentang pokok-pokok pemikiran linguistik Ferdinand de Saussure. Nah, buku ini adalah buku yang kemudian mengubah linguistik dunia pada tahun 1916. Nah, kita akan cerita sedikit tentang linguistik sebelum itu, kemudian tentang kisah hidup beliau, dan tentang ciri-ciri linguistik de Saussurean ya, dari tradisi de Saussure. Nah, ciri-ciri linguistik tradisional dulu adalah yang biasanya dibahas adalah gramatika. Gramatika itu tata bahasa. Pada era sebelum de Saussure, penelitian linguistik itu banyak juga yang meneliti gramatika, dan ketika melihat gramatika, yang terpikirkan orang adalah berpikir preskriptif benar salah gitu ya. Dan gramatika yang paling bagus dianggap adalah bahasa Latin atau bahasa kuno, bahasa Yunani kuno gitu ya. Dan bahasa pada zaman itu bahasa Latin tidak dituturkan, tetapi hanya pada tulisan. Jadi ciri-cirinya gramatikanya saklek. Jadi bahasa itu penelitian harus bahasa yang baik dan benar gitu ya. Jadi kalau kita itu pada tingkat perguruan tinggi masih berbicara tentang baik dan benar, ya berarti masih era linguistik tradisional namanya ya. Yang kedua, karakternya preskriptif namanya ya. Baik dan benar itu sifatnya namanya preskriptif. Preskriptif itu berarti berpikir menurut benar salah, baik buruk, indah atau buruk, jelek gitu ya. Kemudian yang juga disukai adalah kajian-kajian diakronis, yakni kajian bahasa dari satu masa ke masa lain, kajian etimologi, kajian kekerabatan bahasa, perbandingan bahasa, pemetaan bahasa yang diakronis ya. Jadi diakronis itu adalah sifat linguistik tradisional. Kemudian tadi sudah saya katakan Latin oriented ya, ada Latin oriented, ada Greek oriented. Ya, dianggap bahasa yang ideal adalah bahasa tulis ya. Bahasa tulis diutamakan karena bahasa Latin sudah tidak dituturkan, sudah tidak dilafalkan, tetapi ditulis. Nah, yang memanfaatkan bahasa Latin salah satunya adalah film Harry Potter itu ya, Harry Potter itu ya, yang sering memanfaatkan bentuk bahasa Latin. Kemudian bidang biologi itu kan juga bahasa Latin ya, nama-nama biologis. Dan sekali lagi itu tulisan, tetapi tidak dilisankan. Kemudian ada pemahaman bahwa bahasa menentukan karakter penuturnya. Bangsa yang bagus itu karakter bahasanya juga bagus, begitu ya. Nah, orang yang bahasanya buruk berarti karakternya juga buruk. Jadi kalau Anda suka mengumpat, mungkin Anda pada zaman dulu akan dianggap kamu kok orangnya berarti jelek ya. Nah, kemudian semua berubah setelah Ferdinand de Saussure menerbitkan bukunya. Bukan menerbitkan dalam tanda benar-benar menerbitkan ya, tapi mari kita perhatikan. Pada tahun 1857 beliau lahir. Nah, pada usia yang belum 22 tahun, yakni 21 tahun, beliau pernah menulis tentang 21 tahun menulis buku tentang sistem primitif dari bahasa Indo-Eropa. Ya, bunyi-bunyi primitif ya, pada bunyi Eropa. 21 tahun. Memang jenius ya, jadi kita tidak bisa samakan dengan orang zaman sekarang atau siapapun pada zaman sekarang. Kita harus akui bahwa orang zaman dulu itu jenius. Mungkin karena yang dipelajari hanya sedikit ya, informasi juga tidak terlalu banyak, tapi memang istimewa sih ya, jadi tidak ada duanya. Jadi salah satu orang yang jenius. Kemudian pada tahun 80, ya usianya masih baru berapa tahun? 22 tahun. Beliau itu sudah menulis buku tentang genitif absolut dalam bahasa Sanskerta yang menjadi disertasinya. Jadi sudah lulus S3 di usia 23 tahun. Saya saja hampir 40, belum selesai juga.
Jadi eh, sebegitu jeniusnya ya. Jadi bukan berarti saya apa namanya eh, menyanjung enggak, tapi memang jenius, saya katakan jenius. Kemudian pada tahun itu beliau mengajar di Universitas Paris ya, Paris di Prancis, di ibu kota Prancis, mengajar bahasa Sanskerta, mengajar bahasa Gotik. Bahasa Gotik itu bahasa yang ada di Eropa ya, bahasa zaman dulu ya. Kemudian bahasa Jerman, zaman dulu ya. Jadi dia itu pintar bahasa zaman dulu dan mengajar bahasa Indo-Eropa, jadi pengerabatan bahasa Indo-Eropa. Nah, Sanskerta juga bukan bahasa yang sudah dilisankan ya. Bahasa di Eropa itu, bahasa Sanskerta adalah bahasa ilmu pengetahuan yang umum dipelajari ilmuwan pada zaman dulu selain bahasa Latin ya. Bahasa Latin, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, itu bahasa-bahasa zaman dulu yang jadi bahasa ilmu pengantar ilmu pengetahuan. Nah, pada tahun 1907 beliau mengajar linguistik umum. Jadi mengajar linguistik, tapi beliau menamainya linguistik umum, linguistik general di Universitas Jenewa di Swiss. Nah, jadi pada 4 tahun saja beliau mengajar linguistik umum. Karena setelah itu kemudian beliau sakit pada tahun 1913, beliau meninggal dunia. Jadi usianya masih baru sangat muda meninggalnya, cukup muda meninggalnya ya. Dan kemudian pada 1916 bukunya terbit, tapi bukan beliau yang menyerahkan ke penerbit gitu ya. Jadi pada antara tahun 1907 sampai 1911 itu beberapa mahasiswanya, ada 2 mahasiswa yang aktif mengumpulkan paper-paper atau catatan-catatan dari kuliahnya beliau. Jadi kalau course itu dulu kursus, kalau sekarang kursus enggak, course dulu itu kuliah. Kalau sekarang itu kuliah. Nah, catatan-catatan dari kuliah beliau dikumpulkan, kemudian disunting segala macam, kemudian diajukan ke penerbit dan terbitlah. Ini karena para mahasiswanya itu menghargai apa yang beliau kuliahkan, memberikan pencerahan yang berbeda. Dan setelah buku itu terbit, Eropa Amerika guncang karena perspektif linguistik itu kemudian berubah arah. Ide-ide beliau itu kemudian mengubah dunia linguistik selamanya sampai sekarang. Jadi berapa 106 tahun setelah buku itu terbit, kita masih bisa merasakan dampaknya apa saja itu. Nah, beliau itu mengajar selain belajar bahasa-bahasa dan perbandingan bahasa itu juga mengajar semiologi. Jadi beliau itu dasarnya itu ilmunya semiologi. Semiologi itu yang kemudian menjadi semiotika. Nah, dari semiologi, dari semantik dan seterusnya, beliau kemudian menggagas ide-ide linguistik dari semiologi ini. Jadi tidak mungkin terus menciptakan sendiri, tidak mungkin ya, tapi terinspirasi dari pemikiran-pemikiran yang ada di bidang semiologi yang lebih dulu dari linguistik. Kemudian beliau juga ahli di bidang linguistik komparatif seperti yang ada di karya-karya itu. Karena kalau kita diajar oleh orang yang tidak punya karya pada bidang yang dia seseorang ajar, berarti mungkin perlu dipertanyakan itu ya keilmuannya. Mungkin ya karena dia baca semalam lebih awal dari kita gitu. Kalau beda dengan menulis karya bidang itu gitu ya, pasti dia sudah melakukan riset, sudah melakukan kajian dan kemudian menjadi lebih sahih untuk dijadikan ahli ya, apa disebut sebagai ahli. Jadi juga mengajar fonologi dan sintaksis. Nah, kita akan mempelajari konsep disalsur. Beliau mengungkapkan, ini umum sekali ya, tapi kadang orang menamainya konsep ini disalsur gitu ya, padahal tidak selalu. Ada yang namanya sign atau tanda, signifier atau penanda, dan signified yang tertandai. Maksudnya apa terbalik ya? Signifier itu adalah
realitanya. Nah, signifier itu konsep di pikiran kita. Jadi tanda itu adalah sama dengan penanda yang berhubungan dengan petanda. Tetapi kalau ini yang lebih konkret, ini langsung, ini kurang pas ini gambarnya. Kalau ini terputus-putus, ini kemudian dibetulkan oleh ahli lain ya. Kemudian dia membedakan sekali antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Karena kenyataannya memang beliau kan ahli bahasa Latin, tetapi kan Latin tidak dilafalkan, maksudnya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Istilah-istilahnya iya digunakan, tapi kan kayak kata kerjanya juga nggak dipakai, kalimatnya tidak dipakai, dan ya seperti itu, sebatas itu aja. Kemudian beliau itu membedakan sekali pengkajian yang sinkronis dan diakronis. Sinkronis itu kalau zaman sekarang era kuliah online, sinkronus itu ya, sinkronus. Artinya pada saat yang sama kalau sinkronus ya. Tapi kalau sinkronis itu berarti pada satu masa tertentu. Misalnya mengkaji bahasa tahun abad ke-17, itu 17 saja, tidak ada hubungannya dengan abad 18, tidak ada hubungannya dengan abad 19, tidak digunakan untuk meneliti perubahan bahasa, perubahan makna, dan seterusnya. Dan yang salah satu yang sering kali digunakan di seluruh dunia untuk pengetahuan linguistik umum itu adalah konsep bahasa, yakni language, lang, dan parol. Nah, parol itu tuturan orang per orang, lang itu adalah konsepsi orang, kumpulan orang, misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dialek Banyumasan atau dialek Tengger dan seterusnya itu ya. Itu adalah lang. Kalau language itu bahasa khas manusia. Nah, itu yang konsep bahasa menurut Ferdinand de Saussure. Nah, yang kedua, beliau itu menggagas tentang signify dan signifier tadi ya. Dan ini seperti setali dua uang ya, seperti kasih kita pegang uang, berarti uang itu ada nilainya ya, seperti itulah. Misalnya kata pohon itu tidak mengacu pada pohon sebagai objek, tapi kondisi psikologis pohon. Jadi apa ya? Ada asosiasi psikologis antara penanda dan yang ditandai. Jadi seolah-olah itu sekeping uang yang sama gitu ya. Seperti yang saya katakan, uang misalnya uangnya warna merah, itu kan 100 artinya ya kalau bahasa kita ya. Entah 100.000, entah 100 rupiah. Biru gitu 50.000. Kalau hijau 500. Kalau ada nggak uang warna lain? Mungkin ada ya. Dan ada konsep bahwa tidak ada ekspresi linguistik tanpa makna, tapi juga tidak ada makna tanpa ekspresi bahasa. Yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita akan mencontohkan ke fonem ya. Fonem itu kasus yang sederhana. Misalnya fonem I ini tidak punya makna, tetapi morfem I punya makna. Kita tentu tahu bahwa morfem itu tersusun atas fonem. Ya, tinggal statusnya saja. Misalnya I pada basi ini tidak berstatus morfem, tetapi berstatus fonem saja. I yang menyusun kata basi bukan tidak berstatus morfem. Tetapi I dalam misalnya dalam memukuli itu punya status morfem. Nah, maka kita bisa mengenal bahwa morfem adalah satuan gramatikal yang paling kecil, yakni dia punya makna. Kalau ini kan tidak punya makna, I di basi tidak punya makna. Ya, tapi kalau tidak ada I di sini, maka kata ini tidak ada. Jadi maknanya mungkin bass gitar gitu ya. Tetapi kalau kita I di sini dalam memukuli, I maknanya adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Ya. Kalau di sini bebannya adalah dia punya beban makna, di sini beban pembentuk kata basi. Ini selain beban bentuk, dari tipe beban makna terbentuk. Nah, kemudian tentang sifat bahasa. Sifat bahasa itu ada menurut Saussure ya, catatannya ya. Pertama arbitrer atau mana suka, ya suka-suka lah gitu ya. Tetapi walaupun suka-suka, harus ada konvensinya. Tetapi tidak dibalik ya, konvensi kemudian arbitrer tidak. Tapi bagi beliau bahasa itu arbitrer. Nah, konvensi itu mengikuti kearbitrerannya atau arbiter mengikuti konvensinya. Yang jelas seseorang itu tidak dapat mengatur bahasa lingkungannya.
Ya, jadi tetap walaupun arbitrer dia harus tersepakati ya. Kemudian tentang temporalitas kajian, kalau dulu yang lebih sering itu kajian-kajian diakronis, maka setelah era desasur kajian-kajiannya cenderung ke arah sinkronis. Nah, perubahan makna, perubahan bahasa itu tidak lagi di apa namanya, secara diakronis tidak lagi bukan tidak lagi ya, maksudnya lebih jarang diteliti ya. Orang-orang lebih tertarik pada bahasa itu. Kemudian dari bentuk bahasa, kalau dulu lebih sering tingkat bahasa tulis itu lebih tinggi daripada bahasa lisan, maka sekarang terbalik, bahasa lisan dianggap lebih penting dibandingkan bahasa tulis, karena nyatanya ada banyak suku yang tidak punya tulisan tetapi punya lisan. Berarti suku itu primitif ya, mungkin disebut sebagai aliterat atau tidak, belum masuk era sejarah. Nah, jadi kita perlu dirangkum dulu sambil ada beberapa tambahan. Sifat kajian linguistik desasur itu yang pertama arbitrer, yang kedua konvensional atau sesuai kesepakatan, yang ketiga sinkronis atau pada masa tertentu kajiannya. Kemudian ada pemahaman bahwa semua bahasa itu derajatnya sama, ya, tidak ada bahasa yang lebih tinggi daripada yang lain, dan bahasa itu sifatnya otonom, berikut sistemnya juga otonom. Yang ke berapa ini? 6 adalah spontanitas, itu lebih disukai. Jadi kalau Anda penelitian, unsur apa yang spontan keluar itu yang lebih diutamakan daripada yang dipikirkan baik-baik gitu ya. Jadi kalau Anda penelitian bahasa, lebih itu cari yang spontan, jangan yang disetting. Kemudian bahasa lisan itu dianggap lebih tinggi ya, maksudnya lebih penting dibandingkan bahasa tulis, karena bahasa lisan tulis adalah turunan dari lisan. Nah, kajian linguistik desasur kemudian semua berubah menjadi kajian linguistik deskriptif yang struktural. Jadi dia lebih sering membahas fungsi di dalam fungsi, seperti itu ya. Jadi kajian-kajian struktural dalam bahasa, karena dia memisahkan bahasa dari penggunaannya. Nah, walaupun begitu, bahasa tetap dianggap sebagai fakta sosial atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi sama halnya dengan perbuatan misalnya mencuci atau menelpon atau bahasa ya, atau misalnya menggambar atau beternak, itu ya sama, itu adalah fakta-fakta sosial sama dengan bahasa. Jadi dianggap sebagai sebuah aktivitas saja. Tetapi bahasa dan dipisahkan sekali dari penggunaannya, karena tidak mementingkan ya, terus background dari penuturnya apa gitu ya. Tidak, bukan itu yang dicari, tapi yang dicari adalah apa yang ada di dalam bahasa itu, bukan siapa yang menuturkan terus mengapa kok keluar tuturannya begitu gitu ya, bukan ya. Nah, jadi yang kajian yang cocok dengan ini memang struktural pada akhirnya. Walaupun demikian, beliau itu tetap berprinsip berpaham behaviorisme ya. Jadi bahasa itu dari kebiasaan. Nah, jadi bahasa organisasi yang hidup dan otonom. Nah, sebagai sistem sosial, letaknya bahasa tidak di ucapan maupun di pikiran, tetapi di pikiran kolektif para penuturnya. Jadi dari sisi ini agak-agak fenomenologis ya, jadi bukan struktural murni. Jadi linguistik itu setelah era desasur memang kombinasi antara paradigma yang struktural dan paradigma fenomenologis ya. Bukan apa namanya, positivistik dan fenomenologis. Nah, kemudian setiap orang itu perlu mempelajari aturan berbahasa tanpa pernah bisa mengendalikan aturan itu. Jadi yang mengatur siapa? Bukan setiap orang, tapi semua orang bersama dan terjadi secara alamiah. Demikian yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya silakan ajukan pertanyaan, dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.